Pernah nggak kamu merasa kamu seolah dijaga, bukan oleh manusia, bukan oleh seseorang yang bisa kamu panggil namanya, tapi oleh sesuatu yang tak terlihat, yang diam-diam hadir di saat kamu paling lemah, yang tak pernah kamu sadari, tapi selalu ada. Ada momen dalam hidupmu di mana kamu merasa sudah terlalu rapuh, terlalu lelah untuk lanjut, terlalu dalam untuk menjelaskan rasa yang menyesakkan di dada. Tapi entah bagaimana, kamu tetap bertahan, bukan karena kamu tahu caranya, tapi karena ada sesuatu yang membuatmu bangun esok hari. Ada sesuatu yang membuatmu tetap berdetak meski kamu merasa kosong. Ada sesuatu yang membuatmu tetap bisa bernapas meski hidup terasa sempit. Dan hal itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Dalam dunia yang terlalu keras, yang mengajarkanmu bahwa kamu harus kuat sendiri, harus berjuang sendiri, harus sembuh sendiri. Kadang kamu lupa bahwa sejak dulu kamu selalu dijaga, bukan oleh mereka yang memelukmu ketika kamu menangis, tapi oleh sesuatu yang tidak bisa kamu lihat, tidak bisa kamu sentuh, tapi bisa kamu rasa jika kamu cukup tenang untuk mendengarnya. Kita menyebutnya dengan banyak nama. Sebagian menyebutnya alam, sebagian menyebutnya semesta, sebagian percaya itu malaikat, sebagian menyebutnya energi, dan sebagian menyebutnya Tuhan. Tapi pada akhirnya, ia bukan tentang nama, ia adalah tentang rasa hadir yang tidak pernah meninggalkanmu, bahkan saat kamu berpikir kamu sudah ditinggalkan oleh semua orang. Energi itu tidak keras, tidak mencolok, tidak mengganggu. Ia hadir dalam bentuk-bentuk kecil yang hanya bisa dikenali oleh jiwa yang tenang. Kadang ia datang lewat suara hati yang tiba-tiba lembut, kadang lewat orang asing yang tiba-tiba menolongmu, kadang lewat keputusan yang kamu ambil tanpa alasan logis, tapi ternyata menyelamatkanmu, kadang lewat mimpi yang membekas, atau lewat waktu-waktu tertentu ketika kamu bangun di tengah malam dan merasa seolah ada yang memperhatikanmu dengan tenang. Itu bukan kebetulan, itu adalah energi yang sudah menjagamu sejak lama. Bukan karena kamu spesial, tapi karena kamu hidup. Dan hidupmu membawa misi yang mungkin belum kamu pahami. Dan tugas energi itu bukan untuk membuat hidupmu mudah, tapi untuk membuatmu tidak sendirian saat kamu harus berjalan di jalan yang tidak semua orang bisa mengerti. Jadi kalau hari ini kamu merasa hampa, merasa kehilangan arah, merasa tidak punya siapa-siapa, coba tenangkan dirimu. Bukan untuk memaksa bahagia, tapi untuk mendengarkan. Karena ada sesuatu yang sedang bicara kepadamu dengan cara yang tidak bisa didengar oleh telinga, tapi bisa didengar oleh jiwa. Ada satu pola aneh yang mulai kamu sadari, bahwa dalam hidup ini, banyak hal yang terasa seperti kebetulan, tapi sebenarnya terlalu tepat untuk disebut kebetulan. Pernah nggak kamu merasakan itu? Kamu bertemu seseorang yang terasa seperti jawaban, padahal kamu tidak mencarinya. Kamu tiba-tiba memutuskan berhenti di satu tempat, lalu menyadari bahwa jika kamu tetap berjalan, kamu mungkin akan celaka. Kamu kehilangan sesuatu yang sangat kamu sayangi, dan waktu berlalu, kamu baru sadar kehilangan itu menyelamatkanmu. Dan kamu berpikir, apakah semua ini hanya peristiwa acak? Atau jangan-jangan ada energi yang mengatur semua ini diam-diam, sesuatu yang tidak bisa kamu lihat, tapi seolah menyusun langkahmu dari balik tirai waktu. Kadang kamu berpikir kamu yang memilih, padahal kamu hanya diarahkan. Kadang kamu merasa tersesat, padahal kamu sedang dialihkan. Kadang kamu merasa ditolak, padahal kamu sedang diselamatkan. Dan semua itu terjadi tanpa suara, tanpa penjelasan, tanpa tanda yang jelas. Tapi jika kamu jujur pada hatimu, kamu akan tahu bahwa kamu pernah dijaga oleh sesuatu yang tak kamu mengerti. Energi itu tidak datang dalam bentuk petunjuk besar. Ia datang sebagai perasaan halus, seperti firasat, seperti dorongan lembut di hati, seperti keinginan untuk mundur tanpa alasan, seperti rasa tak nyaman yang tiba-tiba hadir sebelum kamu mengambil keputusan besar, atau rasa damai yang datang entah dari mana, tepat ketika kamu sedang berada di ujung lelahmu.
Dan kamu mulai menyadari bahwa semakin kamu peka, semakin kamu bisa merasakan arahan itu. Semakin kamu menenangkan diri, semakin jelas kamu mendengar pesan-pesan kecil dari semesta, dari jiwa, atau dari sesuatu yang lebih besar dari dirimu. Kita hidup di dunia yang kasar, yang menyuruh kita cepat, yang memaksamu untuk memutuskan sekarang juga, yang membuatmu percaya bahwa semuanya harus punya alasan logis. Tapi energi yang menjaga jiwamu tidak selalu bekerja lewat logika. Kadang ia mengaburkan jalan agar kamu tidak melewati tempat yang salah. Kadang ia membuatmu kehilangan agar kamu kembali pada dirimu sendiri. Kadang ia membuatmu menunggu, bukan untuk menyiksa, tapi untuk menyiapkan sesuatu yang jauh lebih cocok dengan frekuensi jiwamu. Dan semua itu, kamu hanya akan paham jika kamu melihat hidup dari balik permukaan. Bukan dari keinginan, tapi dari pengertian. Bukan dari ambisi, tapi dari kepekaan. Mungkin kamu tidak bisa menjelaskan semuanya. Mungkin kamu tidak punya bukti nyata tentang apa yang kamu rasa, tapi jiwamu tahu. Jiwamu pernah diam-diam diselamatkan. Jiwamu pernah ditarik keluar dari tempat yang akan menghancurkanmu. Jiwamu pernah diarahkan ke pintu yang kamu tolak, tapi sekarang kamu bersyukur pernah didorong ke sana. Itulah energi yang menjagamu, yang tidak perlu pengakuan, tidak butuh doa yang sempurna, tidak marah kalau kamu lupa, tidak menghilang saat kamu jatuh. Ia hanya menunggu kamu sadar bahwa sejak dulu, hidupmu bukan kebetulan. Langkah-langkahmu pernah diarahkan, hati-hatimu pernah dijaga, dan jiwamu sedang dituntun kembali ke tempat yang memang kamu tuju sejak awal. Ada saat-saat di hidupmu ketika logika tidak bisa menjelaskan apa yang kamu rasakan. Bukan karena kamu bingung, tapi karena ada sesuatu yang lebih dalam dari pikiranmu sedang berbicara dengan lembut. Seperti misalnya, kamu sedang di titik paling lelah. Kamu baru saja gagal. Kamu kehilangan sesuatu yang berarti. Kamu tidak tahu harus kemana. Tapi tiba-tiba saja, kamu merasa tenang, bukan karena semuanya membaik, bukan karena ada yang menolong, tapi karena ada rasa damai yang turun perlahan, tanpa suara, tanpa penjelasan. Dan kamu hanya bisa duduk diam, merasakan bahwa mungkin kamu tidak benar-benar sendirian. Inilah bentuk paling halus dari energi yang sedang menjagamu. Ia tidak datang dengan pelukan. Ia tidak selalu datang dengan pertolongan nyata, tapi ia datang sebagai rasa yang menenangkan, seolah-olah ada sesuatu yang sedang memegang hatimu dengan lembut dan berkata dalam diam, "Tenang, kamu sedang dibimbing." Pernah juga nggak kamu menangis, tapi kamu tidak tahu kenapa? Air mata itu jatuh tiba-tiba, bukan karena kamu sedih, tapi karena ada sesuatu yang akhirnya bisa kamu lepas setelah lama kamu tahan. Atau kamu pernah merasa ingin menyendiri, padahal biasanya kamu nyaman dengan keramaian. Kamu tiba-tiba merasa ingin menjauh, bukan karena muak, tapi karena kamu tahu ada ruang dalam dirimu yang sedang membutuhkan keheningan. Itu semua bukan gejala, itu bukan kelemahan. Itu adalah sinyal-sinyal halus dari energi yang sedang menyentuh jiwamu. Kamu tidak bisa melihatnya, tapi kamu bisa merasakannya. Di dadamu yang hangat, di napasmu yang mendadak lebih ringan, di pikiranmu yang tadinya riuh, lalu tiba-tiba senyap. Energi yang menjagamu tidak meminta kamu untuk mempercayainya sepenuhnya. Ia hanya ingin kamu tidak mengabaikan rasa, karena rasa adalah bahasa pertama dari semesta, dari Tuhan, dari dimensi yang tidak dijelaskan manusia, tapi bisa dirasakan oleh jiwa-jiwa yang tenang. Dan tidak semua orang bisa merasakannya. Bukan karena mereka tak layak, tapi karena mereka terlalu sibuk di permukaan. Sementara kamu pernah diam. Kamu pernah bertanya dalam gelap. Kamu pernah merasa hampa. Dan dari kehampaan itu kamu menemukan kehadiran yang tidak kamu kenal, tapi terasa sangat dekat. Itulah kenapa kamu mulai percaya pada firasatmu sendiri. Kamu mulai menghargai intuisi. Kamu mulai tahu bahwa jika ada sesuatu yang terasa aneh tapi lembut di dalam dada, maka itu bukan gangguan,
Bisa jadi itu adalah panggilan, dan semakin kamu mendekat, semakin kamu sadar bahwa kamu tidak sedang menemukan energi itu, tapi kamu sedang diingatkan akan sesuatu yang sudah menjagamu sejak lama. Sejak kamu kecil, sejak kamu tidak tahu apa-apa, sejak kamu masih merasa sendirian di kamar gelap dan berdoa tanpa tahu kepada siapa, sejak kamu menangis pelan di bawah selimut dan berharap ada yang mendengar. Dan sejak saat itu, ada yang memang mendengar. Mungkin kamu tidak ingat, tapi energi itu tidak pernah lupa. Ia tidak selalu hadir untuk mengangkatmu keluar dari rasa sakit, tapi ia hadir untuk memastikan kamu tidak kehilangan dirimu sendiri. Dan di setiap rasa tenang yang tak bisa kamu jelaskan, di setiap air mata yang kamu tahan sendiri, di setiap keputusan yang terasa benar, meski tidak logis, ada kehadiran tak kasat mata yang sedang bekerja agar kamu tetap berada di jalur yang telah lama ditulis untuk jiwamu. Pernahkah kamu merasa kamu tidak benar-benar cocok dengan dunia ini? Kamu ada di sini. Kamu hidup seperti orang lain. Tapi di dalam, kamu selalu merasa sedikit asing. Seperti kamu memahami sesuatu yang orang lain anggap aneh. Seperti kamu merasakan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dan kadang, kamu mempertanyakan semuanya. Kenapa kamu begitu mudah lelah di tengah keramaian? Kenapa kamu bisa menangis hanya karena melihat seseorang tersenyum palsu? Kenapa kamu lebih nyaman dengan kesunyian, dengan hujan, dengan malam, daripada dengan tepuk tangan dan sorotan? Itu karena jiwamu lebih dalam dari tubuhmu, lebih tua dari usiamu, dan lebih peka dari yang bisa dijelaskan oleh dunia ini. Bukan berarti kamu lebih baik dari orang lain, tapi mungkin kamu memang membawa frekuensi yang berbeda. Karena ada jiwa-jiwa yang dikirim ke dunia ini, bukan untuk bersaing, bukan untuk berlomba menjadi paling hebat, tapi untuk menjaga keseimbangan yang tak terlihat. Mereka datang dengan kepekaan tinggi, dengan intuisi yang tajam, dengan hati yang mudah merasakan sakit orang lain, seakan-akan itu sakitnya sendiri. Dan mereka pun sering merasa terlalu dalam, terlalu sunyi, terlalu rapuh untuk dunia yang keras. Padahal, justru disitulah letak kekuatan mereka. Karena energi yang menjagamu tahu, dunia tidak hanya butuh orang kuat secara fisik, tapi juga jiwa-jiwa lembut yang bisa merasakan apa yang tidak dikatakan, yang bisa menenangkan tanpa suara, yang bisa melihat kesedihan dalam senyum orang lain. Dan jiwa-jiwa seperti itu tidak dikirim secara acak. Mereka datang dengan misi, meski mereka sendiri belum tahu apa misinya. Mereka datang dengan luka, karena hanya lewat luka mereka bisa memahami makna cinta yang tidak menghakimi. Dan mereka datang dengan rasa rindu, rindu yang tak bisa dijelaskan, seperti ingin pulang, tapi tidak tahu kemana. Rindu itu bukan karena kamu salah tempat, tapi karena jiwamu sedang mengingat sesuatu yang lebih besar dari dunia ini. Mereka yang dijaga sejak lama seringkali akan merasa seperti ini, terasing, sendirian, tak dimengerti. Tapi dalam rasa itu, justru ada pesan yang paling dalam, bahwa kamu diperintahkan untuk hadir di sini, bukan untuk menyesuaikan, tapi untuk membawa keseimbangan yang hilang. Kamu bukan gagal adaptasi, kamu hanya terlalu jujur untuk dunia yang dipenuhi topeng. Kamu bukan terlalu sensitif, kamu hanya membawa sinyal-sinyal yang berasal dari dimensi yang tidak semua orang bisa rasakan. Kamu bukan terlalu rumit. Kamu hanya dituntun oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan bahasa biasa. Energi yang menjagamu tahu betul bagaimana kerasnya dunia ini. Itulah kenapa kamu sering dibawa menjauh dari keramaian. Dijauhkan dari orang-orang yang membuatmu kehilangan diri. Ditutup aksesmu pada hal-hal yang membuatmu kehilangan arah. Bukan karena kamu tak layak menerima dunia, tapi karena dunia tidak bisa menangkap frekuensi hatimu yang begitu halus tanpa kamu melindunginya terlebih dahulu. Dan jika kamu merasa berbeda, itu bukan kesalahan. Itu adalah kunci. Kunci untuk menyadari bahwa kamu sedang dijaga, bukan hanya dari bahaya luar, tapi dari kebisingan yang bisa mematikan suara dalam hatimu. Karena hanya jika kamu cukup sunyi, cukup sepi, cukup tenang, kamu akan mulai mendengar. What am I?
bahwa ada suara lain yang menuntunmu. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Dan itu bukan halusinasi. Itu adalah bagian dari dirimu yang telah dijaga. Sejak sebelum kamu tahu apa itu rasa takut, kalau kamu berpikir bahwa dijaga berarti hidupmu akan selalu ringan, maka kamu mungkin belum mengenali cara kerjanya sepenuhnya. Karena kenyataannya, orang-orang yang dijaga oleh energi yang tak terlihat justru sering melewati hidup yang paling berat. Mereka kehilangan lebih banyak. Mereka merasa lebih dalam. Mereka jatuh berkali-kali tanpa disaksikan. Dan mereka bangkit tanpa sorakan, tanpa tepuk tangan, tanpa siapapun yang tahu betapa hancurnya mereka semalam sebelumnya. Karena ternyata, dijaga bukan berarti dimudahkan. Justru sebaliknya, kamu dijaga agar kamu kuat menjalani jalan yang sulit. Karena jiwa, seperti milikmu, yang peka, yang dalam, yang membawa misi, tidak bisa dibentuk di tempat yang nyaman. Ia harus diuji. Ia harus dihadapkan pada kehilangan, pada penolakan, pada keheningan yang menusuk, agar ia tidak hanya kuat, tapi juga tahu kenapa ia harus kuat. Pernah nggak kamu merasa hidupmu seperti dihambat? Setiap kamu ingin maju, ada saja halangan. Setiap kamu mulai merasa tenang, ada yang mengguncang. Setiap kamu merasa sudah menemukan seseorang, kamu kehilangan lagi. Itu bukan karena kamu gagal. Itu bukan karena kamu tidak layak bahagia, tapi bisa jadi itu adalah bentuk penjagaan. Karena jika kamu diberi semua keinginanmu, kamu mungkin akan melupakan siapa dirimu. Karena jika kamu dibiarkan terlalu nyaman, jiwamu mungkin akan tertidur. Karena jika kamu tidak pernah kehilangan, kamu tidak akan pernah mengerti makna kehadiran yang sejati. Energi yang menjagamu tahu kapasitasmu. Ia tahu kamu bisa melewati ini semua. Tapi sebelum kamu menyadarinya, kamu harus dilatih. Dan pelatihan jiwa itu bukan datang dari buku, bukan dari seminar, tapi dari kenyataan yang paling sunyi dan menyakitkan. Dari malam-malam yang kamu lewati sendiri. Dari air mata yang kamu hapus sendiri. Dari keputusan besar yang kamu buat tanpa siapapun mendukungmu. Dari luka yang tidak pernah kamu tunjukkan pada siapapun, tapi kamu rawat dalam diam. Dan semua itu bukan sia-sia. Semua itu adalah proses untuk membentuk jiwa yang benar-benar bisa menjadi tempat cahaya tinggal. Karena cahaya tidak bisa tinggal di hati yang kotor. Ia hanya bisa bertahan di ruang yang sudah dibersihkan dari ego, dari kesombongan, dari keinginan untuk selalu terlihat sempurna. Maka ketika hidupmu diguncang, bukan berarti kamu ditinggalkan. Tapi karena kamu dibersihkan, disiapkan, ditumbuhkan dengan cara yang hanya bisa dimengerti oleh jiwa yang berserah. Energi itu tahu, kamu bisa jadi saluran bagi banyak hal baik di dunia ini. Tapi kamu harus cukup hancur, agar kamu tidak sombong saat membagikan kebaikan. Kamu harus cukup kehilangan, agar kamu tahu cara memahami yang sedang terluka. Kamu harus cukup diam, agar kamu bisa mendengar dengan sungguh-sungguh. Dan inilah bentuk penjagaan paling jujur. Bukan penjagaan yang membuatmu kebal, tapi penjagaan yang membuatmu bangkit berkali-kali dan tetap jadi dirimu sendiri. Karena tidak ada gunanya berjalan mulus tapi kehilangan arah. Tidak ada gunanya dicintai semua orang, tapi kamu tidak mengenal siapa kamu sebenarnya. Jadi, kalau saat ini kamu sedang merasa diuji, bukan berarti kamu ditinggalkan. Mungkin kamu sedang dipersiapkan untuk hal-hal yang jauh lebih besar dari pemahamanmu sekarang. Dan penjagaan itu tidak datang untuk memudahkan langkahmu, tapi untuk menguatkan niatmu. Ada hal-hal yang awalnya kamu anggap sebagai kebetulan, tapi perlahan kamu mulai menyadari tidak ada yang benar-benar kebetulan, terutama tentang orang-orang yang datang ke hidupmu. Dan lebih-lebih lagi, tentang orang-orang yang akhirnya pergi. Pernah kamu merasa ada seseorang yang hadir di momen yang paling tepat saat kamu sedang lelah, saat kamu kehilangan arah, dan tiba-tiba orang itu muncul, membawamu bicara, menemanimu tertawa, atau sekadar duduk diam, tapi kamu merasa utuh. Tapi seperti kabut pagi, ia datang perlahan, lalu pergi begitu saja. Dan kamu bertanya,
Kenapa orang sebaik itu justru pergi? Kenapa saat aku mulai percaya, aku kembali kehilangan? Tapi di titik tertentu kamu akan mengerti bahwa tidak semua kehadiran dimaksudkan untuk menetap. Sebagian hanya ditugaskan untuk datang sebagai jembatan, sebagai pengingat, atau sebagai sinyal bahwa energi yang menjaga hidupmu tidak pernah benar-benar meninggalkanmu. Kadang, penjagaan itu datang dalam wujud seseorang, bukan malaikat, bukan dewa, tapi manusia biasa yang seolah dipinjamkan untuk sejenak menghangatkan jiwamu. Bukan untuk kamu genggam selamanya, tapi agar kamu tahu kamu masih dicintai, meski tidak secara langsung. Ada yang datang untuk membuka pintu yang sudah lama kamu kunci. Ada yang hadir untuk menunjukkan cermin, agar kamu melihat dirimu yang selama ini kamu hindari. Ada juga yang datang hanya untuk menyakitimu. Tapi lewat sakit itu, kamu tumbuh, kamu sadar, dan kamu kembali ke dalam dirimu sendiri. Itu semua adalah bentuk penjagaan yang tidak selalu manis, tapi sangat bermakna, karena energi yang menjagamu tidak selalu berbentuk pelindung. Terkadang ia datang sebagai pelajaran, sebagai refleksi, sebagai perpisahan yang kamu benci, tapi kamu syukuri kemudian hari. Kamu pernah berpikir, seandainya dia tetap tinggal, mungkin aku nggak akan serapuh ini. Tapi kemudian kamu sadar, kalau dia nggak pergi, mungkin aku nggak akan pernah kenal diriku sendiri. Setiap kehilangan adalah pintu. Setiap kepergian adalah panggilan. Panggilan untuk melihat lebih dalam. Apakah kamu hidup dari pengakuan luar atau dari ketenangan dalam? Dan orang-orang yang datang dan pergi itu, mereka bukan gangguan. Mereka adalah pesan yang ditulis dengan cara yang tidak bisa dibaca dengan mata, tapi bisa dipahami oleh hati yang tenang. Beberapa dari mereka datang hanya sekali, beberapa singgah sebentar lalu hilang. Tapi kehadiran mereka mengubah caramu melihat dunia. Dan itu cukup, karena mereka sudah menjalankan perannya. Dan kamu pun mungkin juga telah menjadi pesan bagi orang lain. Tanpa kamu sadari, kamu pernah hadir di waktu yang tepat, pernah menjadi tempat pulang yang singkat, pernah memberi ketenangan yang tak dikatakan. Dan saat kamu pergi, mereka pun merasa kehilangan, meski mereka tidak pernah mengatakannya. Itulah bagaimana energi bekerja, lewat kita semua, lewat pertemuan dan perpisahan, lewat pelukan dan luka, lewat hadir dan hilang. Dan semua itu bukan untuk membuatmu bingung, tapi untuk membuatmu sadar bahwa kamu sedang dituntun, bukan ditinggalkan. Jadi, kalau kamu sedang merindukan seseorang, atau merasa luka karena ditinggalkan, tenanglah. Mungkin mereka sudah menyelesaikan tugasnya dalam hidupmu. Dan sekarang, kamu sedang diarahkan ke bab berikutnya. Bab yang lebih tenang, lebih sadar, dan lebih jujur pada jiwamu sendiri. Ada satu rasa yang kadang muncul diam-diam, tidak disebabkan oleh siapapun, tidak berhubungan dengan peristiwa apapun, tapi terasa sangat nyata. Rasa itu seperti kosong yang tidak menyakitkan, tapi tetap membuatmu termenung. Rindu, tapi kamu tidak tahu pada siapa. Seolah kamu sedang mengingat sesuatu, tapi tidak tahu kenangan apa. Seolah kamu sedang menunggu, tapi kamu tidak tahu siapa yang akan datang. Dan kamu pun hanya duduk diam, di kamar, di sudut ruangan, di tengah malam, atau bahkan di tengah keramaian. Lalu kamu menarik napas pelan, dan bertanya dalam hati, apa sebenarnya yang aku rindukan? Rasa itu bukan ilusi, bukan kamu yang terlalu sensitif, bukan kamu yang kekurangan perhatian. Itu adalah sinyal paling halus bahwa jiwamu sedang dipanggil pulang. Bukan pulang ke rumah fisik, tapi pulang ke tempat asalmu, ke dalam dirimu sendiri, ke pusat ketenangan yang pernah kamu tinggalkan saat terlalu sibuk dengan dunia. Rasa rindu itu adalah cara energi yang menjagamu mengingatkan, kamu sudah terlalu jauh dari dirimu, ayo kembali. Dan kamu pun akan menyadari bahwa rindu paling dalam bukan tentang seseorang, bukan tentang masa lalu, tapi tentang rasa koneksi yang hilang antara kamu dan jiwamu sendiri. Energi yang menjagamu tidak selalu bicara dengan kata-kata. Ia bicara lewat hampa yang menyentuh batinmu perlahan, lewat malam-malam yang terasa terlalu senyap,
lewat keinginan untuk diam, untuk merenung, untuk menjauh dari dunia sebentar saja. Karena jiwa yang terlalu sibuk di luar akan lupa bahwa rumahnya ada di dalam. Dan satu-satunya cara agar kamu kembali ke dalam adalah lewat rasa kosong itu. Rasa yang menggelitik kesadaranmu bahwa kamu merindukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tapi kamu tahu, rasa itu nyata. Mungkin itulah mengapa kamu tidak pernah benar-benar bisa merasa penuh, meski banyak hal sudah kamu miliki. Mungkin itu mengapa kamu masih merasa sepi, meski tidak sedang sendiri. Karena jiwamu tahu, yang kamu cari bukan lagi hiburan, bukan validasi, bukan keramaian, tapi kehadiran yang menyentuh sampai ke inti. Dan energi itu, yang selama ini menjagamu, sedang menunggu kamu kembali. Bukan untuk menyuruhmu jadi sempurna, bukan untuk menghakimimu karena pernah menjauh, tapi untuk memelukmu dengan diam, karena ia tahu kamu sudah cukup lelah berlari. Kadang, saat kamu menangis tanpa sebab, saat kamu termenung lama, saat kamu mendengar lagu dan tiba-tiba terasa seperti dibisikkan oleh semesta, itu adalah momen-momen di mana energi itu mencoba menyentuhmu kembali. Ia tidak meminta kamu untuk menjelaskan apa-apa. Ia hanya ingin kamu diam sejenak, melepaskan beban yang kamu pikul tanpa sadar, dan berkata dalam hati, "Aku kembali, aku ingin terhubung lagi." Dan saat itu terjadi, perlahan, rasa rindu itu akan berubah menjadi rasa hadir, rasa cukup, rasa damai. Bukan karena dunia menjadi lebih ringan, tapi karena kamu tidak lagi mencari keluar apa yang sebenarnya selalu ada di dalam. Jika kamu saat ini sedang merasa hampa, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kamu kehilangan sesuatu. Bisa jadi kamu sedang diingatkan bahwa ada sesuatu yang sudah lama menunggumu untuk kembali terhubung. Kadang kamu berpikir hal-hal besar dalam hidupmu berubah karena keputusan besar. Tapi nyatanya, justru pilihan-pilihan kecil yang sering kamu anggap remeh, yang diam-diam menyelamatkanmu. Kamu memilih tidak pergi ke tempat itu, dan ternyata di sana terjadi sesuatu yang bisa saja menghancurkanmu. Kamu memutuskan menghindari seseorang, dan belakangan kamu tahu, kehadirannya bisa membawa kamu ke jurang yang tak mudah kembali. Kamu berhenti membalas pesan, bukan karena kamu tahu apa yang akan terjadi, tapi karena ada dorongan halus dari dalam dada yang membuatmu menjauh tanpa alasan. Dan ternyata, itu adalah penyelamatan. Hal-hal seperti ini terjadi bukan karena kamu cerdas, bukan karena kamu tahu segalanya, tapi karena ada energi yang membimbingmu dalam diam. Kita sering tidak sadar bahwa intuisi yang terasa sepele itu adalah bentuk komunikasi paling jujur antara jiwamu dan energi yang menjagamu. Ia tidak datang dengan tanda besar, tidak datang dengan suara keras. Ia hanya muncul sebagai getaran kecil dalam hati, seperti suara lembut yang berkata, "Jangan ke sana, tunggu dulu, ambil jalan ini saja." Dan kamu pun mengikuti, kadang dengan ragu, kadang dengan tanpa alasan, tapi kamu melangkah sesuai bisikan itu. Dan hasilnya, kamu selamat dari hal-hal yang bahkan tidak kamu tahu sedang mengintaimu. Itulah bentuk penjagaan yang paling indah, yang kamu tidak tahu kamu butuh, tapi tetap diberikan. Kadang, energi itu membuatmu kehilangan sesuatu yang kamu kejar. Kamu marah, kamu kecewa, kamu merasa gagal. Tapi bertahun-tahun kemudian, kamu bersyukur hal itu tidak berhasil. Karena kamu baru paham, itu bukan penolakan, tapi perlindungan. Kamu dijauhkan bukan karena tidak layak, tapi karena yang kamu kejar itu bukan bagian dari jalan jiwamu. Dan jika kamu memaksakan, kamu mungkin akan mengkhianati dirimu sendiri. Kita sering memohon agar semua dimudahkan, tapi energi yang menjagamu tidak selalu menuruti doamu. Karena ia tahu, kadang justru hal yang paling kamu inginkan adalah hal yang paling bisa menghancurkan jiwamu. Dan karena kamu belum sadar, energi itu yang menjaga arahmu meski dengan cara yang membuatmu kecewa untuk sementara. Semakin kamu sadar, semakin kamu bisa melihat betapa banyak keputusan kecil yang ternyata membawa perubahan besar.
dan betapa banyak kegagalan yang ternyata adalah pintu penyelamatan. Energi itu tidak hanya melindungimu dari bahaya luar, tapi juga dari dirimu sendiri. Versi dirimu yang terlalu tergesa, terlalu keras kepala, atau terlalu takut kehilangan sesuatu yang tidak benar-benar untukmu. Ia melindungi kamu dengan cara yang lembut, kadang dengan menunda, kadang dengan membatasi, kadang dengan membuatmu bingung, agar kamu diam, agar kamu menunggu, agar kamu lebih mendengar suara dalammu sendiri. Dan di saat kamu cukup tenang, kamu akan mulai mengenali polanya, bahwa kamu tidak sedang sendirian membuat semua keputusan. Kamu tidak sepenuhnya berjalan tanpa arah. Kamu tidak salah sepenuhnya, karena setiap kali kamu melenceng, ada sesuatu yang secara halus mengembalikanmu. Jadi kalau sekarang kamu merasa, kenapa jalanku tidak mulus? Kenapa hidupku banyak belokan? Kenapa aku tidak pernah mendapat yang aku kejar? Mungkin jawabannya bukan karena kamu gagal, tapi karena kamu sedang diselamatkan diam-diam. Dan penyelamatan paling indah adalah yang tidak kamu sadari sedang terjadi. Selama ini, kamu mungkin membayangkan bahwa penjagaan itu datang dari luar, dari sesuatu yang lebih tinggi, lebih besar, lebih tak terlihat. Dan memang benar, kita semua dijaga oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tapi semakin jauh kamu berjalan dalam perjalanan batinmu, semakin kamu sadar bahwa energi itu bukan hanya mengelilingimu, ia juga tinggal di dalam dirimu. Ya, di dalam, bukan di langit, bukan di tempat jauh, tapi sangat dekat, terlalu dekat, sampai sering kamu abaikan. Kamu menyebutnya hati, kamu menyebutnya suara nurani, kamu menyebutnya intuisi. Apapun namanya, ia adalah bagian paling tenang dari dirimu. Bagian yang tidak pernah berteriak, tapi selalu hadir. Pernah nggak kamu merasakan itu ketika kamu bingung, dan tiba-tiba muncul satu kalimat dari dalam, bukan dari pikiran, tapi dari ruang yang lebih dalam lagi. Kalimat itu tidak lengkap, tidak ribut, tapi kamu tahu, itu adalah jawaban. Dan kamu mungkin bertanya, kenapa aku merasa lebih aman setelah mendengarnya? Kenapa perasaan itu datang padahal aku tidak sedang minta apa-apa? Karena jiwa yang sudah dijaga sejak lama akan membawa bagian dari penjagaan itu ke dalam dirinya sendiri. Ia tidak perlu terus-menerus mencari keluar. Ia cukup tenang dan mendengarkan ke dalam. Energi itu tidak selalu datang dalam bentuk pertolongan. Kadang ia muncul dalam kebijaksanaan yang tak kamu sadari kamu miliki. Dalam pilihan yang kamu buat dengan damai, padahal situasinya kacau. Dalam senyummu yang tulus, padahal kamu sedang patah. Dalam keputusan untuk memaafkan, padahal kamu bisa saja membalas. Itu bukan hanya karena kamu baik, tapi karena ada sesuatu di dalam dirimu yang terus menjaga nilai-nilai yang paling lembut dari jiwamu. Dan itu adalah bentuk penjagaan paling dalam. Di saat kamu sendiri mampu menjadi penjaga bagi dirimu sendiri, kamu mungkin pernah merasa ditinggalkan, pernah kecewa, pernah merasa tidak ada yang peduli. Tapi kamu bertahan, karena meskipun tidak ada pelukan nyata, ada kekuatan yang membuatmu berdiri lagi. Bukan dari orang lain, tapi dari dalam dirimu sendiri. Kamu mulai menyadari bahwa kamu tidak perlu menunggu semuanya jadi sempurna, karena kamu membawa ruang teduh di dalam hatimu. Dan setiap kali kamu masuk ke sana, kamu kembali merasa cukup. Itulah kenapa kamu mulai berubah. Kamu mulai memilih tenang daripada menang. Kamu mulai lebih mendengarkan diri daripada opini luar. Kamu mulai bisa duduk sendiri tanpa merasa sepi. Karena kamu tahu, ada energi yang hidup di dalammu, yang tahu arah, yang tahu cara bertahan, dan yang tahu bagaimana kamu bisa pulang ke dirimu sendiri. Energi ini tidak minta pengakuan. Ia hanya ingin kamu percaya, bukan kepada dunia, tapi kepada bagian terdalam dari dirimu, yang tidak hancur meskipun kamu sudah pernah runtuh berkali-kali. Dan ketika kamu mulai percaya, bukan hanya hidupmu yang berubah, tapi seluruh cara pandangmu tentang hidup menjadi lebih jernih. Kamu tidak lagi melihat kehilangan sebagai akhir, tapi sebagai arah. Kamu tidak lagi melihat luka sebagai beban, tapi sebagai bahan bangunan untuk kekuatan batinmu.
Karena kamu tahu, penjaga terkuat dari jiwamu ada di dalam dirimu sendiri. Kamu sudah berjalan cukup jauh, menelusuri sunyi yang kadang menyakitkan, melewati kehilangan yang diam-diam membentukmu, dihantarkan oleh intuisi yang tidak bisa dijelaskan logika, dan disadarkan bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Sekarang kamu tahu, energi yang menjagamu selama ini tidak selalu datang dari luar. Kadang ia berwujud firasat, kadang sebagai seseorang yang hanya mampir, kadang sebagai luka, dan kadang sebagai dirimu sendiri. Kamu bukan hanya dijaga, kamu adalah bagian dari penjaga itu. Ya, setelah kamu paham, setelah kamu pulih, setelah kamu berdamai, kamu pun akan menyadari sesuatu. Kamu sekarang bisa jadi tempat aman bagi jiwa lain, dan tanpa sadar, kamu sudah melakukannya. Pernahkah seseorang berkata padamu, "Aku tenang kalau cerita ke kamu," atau "Entah kenapa aku nyaman di dekat kamu," atau bahkan diam-diam mereka mencari kehadiranmu, bukan karena kamu memberi solusi, tapi karena kamu tidak menghakimi. Itulah energi penjaga itu, bergeser melalui dirimu. Karena energi itu tidak hanya bekerja untukmu, tapi melalui dirimu, untuk menyentuh orang lain, untuk mengingatkan mereka bahwa mereka juga tidak sendirian. Setiap luka yang pernah kamu rawat menjadi ruang untuk memahami luka orang lain. Setiap sepi yang pernah kamu peluk menjadi pelukan tak terlihat untuk jiwa-jiwa yang hancur. Dan setiap kesunyian yang pernah kamu jalani membuatmu menjadi pribadi yang menghangatkan. Tanpa harus bicara, kamu mungkin tidak sadar, tapi keberadaanmu telah membantu orang-orang tetap utuh meski mereka tidak mengucapkan terima kasih dan tidak apa-apa. Karena kamu bukan hadir untuk dipuji. Kamu hadir karena kamu tahu rasanya hancur sendirian. Dan itu cukup untuk menjadikanmu cermin bagi orang lain agar melihat harapan. Cukup untuk menjadikanmu cahaya, meski tidak semua mata bisa melihatnya. Dan cukup untuk menjadikanmu bagian dari energi penjaga itu, yang sekarang bukan hanya melindungi, tapi juga menyebarkan. Kamu bukan hanya jiwa yang terluka, kamu adalah jiwa yang bertahan, yang tumbuh, dan yang kini bisa menjadi pelindung halus bagi orang-orang yang tidak tahu harus kemana. Kamu tidak harus bicara banyak, tidak harus memeluk semua orang. Terkadang, cukup dengan cara kamu hadir, cara kamu mendengarkan, cara kamu memahami, tanpa bertanya terlalu banyak. Itu sudah menjadi penjagaan untuk jiwa lain yang sedang rapuh. Dan begitulah energi itu bekerja, bukan dengan gegap gempita, tapi dengan kelembutan, dengan keheningan, dengan cara yang tak akan dimuat berita, tapi akan terasa di hati. Jadi sekarang, setelah semua yang kamu lewati, semua yang kamu pahami, tenanglah. Karena kamu tidak hanya dijaga, kamu diutus untuk menjaga. Kamu adalah perpanjangan tangan dari sesuatu yang lebih tinggi, lebih dalam, dan lebih luas dari apapun yang bisa kamu bayangkan. Dan tugasmu bukan untuk mengubah dunia. Tugasmu hanyalah tidak memadamkan cahaya itu. Meski kamu tahu tidak semua orang akan mengerti. Karena bisa jadi, dalam suatu malam yang sunyi, di suatu waktu yang tidak kamu rencanakan, kehadiranmu akan menyelamatkan seseorang, seperti dulu kamu pernah diselamatkan oleh sesuatu yang tidak bisa kamu jelaskan. Akhirnya, terima kasih karena sudah bertahan, sudah mendengarkan sampai akhir, sudah mempercayai bahwa semua rasa, semua luka, semua rindu yang tak bernama adalah bagian dari panggilan jiwamu. Dan sekarang kamu tahu, ada energi yang menjagamu sejak lama. Dan kini, energi itu hidup dalam dirimu. Bawalah itu dengan tenang, dan teruslah berjalan, meski pelan, karena langkahmu membawa cahaya bagi dunia yang bahkan tidak sadar sedang gelap.